Wah, kenapa? Mai ketel. Kalau orang kerja bangunnya pagi, muka emang jadi seger. Kayak mukanya Mbak Fitri. Kayak gue juga. Kayak mama juga dong, Del. Iya, Mak. Asal jangan kayak si Temon. Mukanya butek, pengangguran. Khas pengangguran. Siapa yang nganggur? Gue kerja juga, Del. Loh, kamu kerja juga, Mon? Kerja apaan? Kerja apaan lu, Mon? Kerja di bagian korespondensi di perusahaan besar. Korespondensi itu apa, toh, Mon? Itu loh, Tante. Bagian nganter-nganter surat. Alah, bilang aja kurir, koresponden. Jangan gitu dong, Del. Yang penting Temon sekarang kan udah kerja. Bener, Tante. Yang penting teman kerja. Emangnya lu kerja di bagian apa sih, Del? Administrasi. Tugasnya? Ya ngetik. Ah, bilang aja tukang ketik. Sosokan bagian admin. Ah, udah. Gitu ya udah ribut sih. Del, Mama ke rumah Udin dulu ya. Ya, Pak. Mon, Tante pergi dulu ya. Hati-hati, Tante. Temen juga udah siap-siap mau berangkat nih. Ya. Jadi nggak nafsu. Mendingan sarapan di kantor. Mon. Duduk dulu. Apaan lagi sih, Del? Ntar gue mau bilangin. Gue mau berangkat kerja. Nggak enak berangkat kerja, kagak pamit. Terus, lu pamit ke siapa dong? Masa sama kursi? Kursi, temen mau ngantor dulu ya. Kamu diem-diem aja situ. Jangan kemana-mana. Bener juga kata si Temon. Namanya doang administrasi. Tapi kerjaannya ngetik-ngetik juga. Abel, Ya, Pak. kamu rapiin berkas ini. Ada beberapa kalimat yang perlu diubah. Kalau sudah rapi, kamu print, terus kamu kasih ke kurir. Loh, tapi kan kita nggak punya kurir, Pak. Nanti ada kurir baru. Jam 12 siang, berkas ini sudah sampai di PT Prima Data. Kalau tidak, kita gagal ikut tender. Baik, Pak. Kamu tahu konsekuensinya kalau kita gagal ikut tender? Tahu, Pak. Apa? Kita ikut tender di perusahaan lain. Bukan. Terus apa, Pak? Kalau kita gagal ikut tender, perusahaan ini akan dibubarkan. Karena saya sudah bosan dengan kegagalan kita ikut tender. Mengerti? Iya, Pak. Ya sudah. Akhirnya selesai juga nih berkas. Tapi mana kurirnya ya? Kayak si Temon aja nih. Disuruh apa-apaan, lama datangnya. Loh, Mon, ngapain lu di sini? Ya kerja, masa mau ngerampok. Lalu ngapain di sini? Ya kerja. Masa gua menungguin pohon? Emang gua muklis? Lo kurir baru? Iya. Wah, gawat, Mon. Kalau lo kerja di sini juga, gua takut nanti ujung-ujungnya kita apes. Ah, itu kan cuma perasaan lu aja, Del. Kalau lu takut, kita pura-pura nggak kenal aja. Oke. Pak, saya mau ketemu sama direktur. Saya kurir baru di kantor ini. Saya direkturnya. Kalian sudah saling kenal? Belum, Pak. Ya, kenalan dulu dong. Temon, Abdel. Ya sudah, kamu ikut saya ke ruangan. ruangan kerja saya yang mana, Pak? Mon. Lo tuh kurir. Gak perlu ruangan. Yang perlu sepeda. Buat nganterin surat-surat. Ya udah, ayo. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Silakan. Temon, Iya, Pak.
karyawan yang paling rendah jabatannya di sini adalah kamu. Oh gitu ya Pak? Ya, tapi kamu jangan berkecil hati. Enggak Pak, saya nggak berkecil hati. Saya cuma kecil otaknya doang Pak. Itu juga kata si Abdel. Kamu dengan Abdel memang luar biasa. Baru kenal 1 hari saja, sudah akrab. Sudah bisa saling ledek-ledek. Ya sudah, saya juga mau cerita. Saya juga dulu seorang kurir. Tapi sekarang, saya bos. Wah, berarti saya bisa juga dong jadi bos gantiin Bapak. Bisa, bisa. Terus, kalau saya jadi bos, Bapak jadi kurir lagi gantiin saya. Ya sudah. Kamu keluar saja dulu. Silakan. Kok gue salah ngomong ya? Apa sih Pak? Timon, tugas pertama lo, nganterin surat ini ke PT Primadata di Jalan Jenderal Sudirman. PT Primadata Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 3 nomor 15. Iya benar. Ah, gak ada lah. Gue kan pernah kerja di sana. Terus gue dipecat. Malu gue kalau ke sana. Ada surat yang lain nggak? Ada. Ya udah, surat yang lain aja deh. Jauh-jauh deh. Gue jabanin. Yakin lo? Yakin. Gue kan punya motor. Daripada harus nganterin surat ke PT Primadata. Udah nih lo anterin ke Maluku. Lo mau nyebrang lautan naik motor? Maluku naik motor. Udah ini aja. Malu deh. Hari ini sepi banget ya, Sen. Nggak ada penumpang sepotong pun. Emang kalau ada penumpang sepotong, nggak ada pala badannya doang, lo mau bawa? Plak, Nyemot. lu mau dapat sewa? Wah, mau dong. Betulan, Plak. Gue lagi sibuk. Lo tolong anterin surat ke alamat ini. Lo minta dibayar berapa? Ini kan Sudirman, Mon. Jauh. Gimana kalau 30.000? Ah, sama temen aja lo perhitungan lo. Gue cuma punya duit segini. Lo anterin ya. Beres, Mon. Gue minta 30.000. Dia ngasih 35.000. Mantap, Mon. Kenapa gue kasih semua uang gue ke Somplak ya? Uang gue kan ada 35.000. Si Somplak nawarnya 30.000. Ah, begini nih kalau buru-buru nih. Balik lagi aja. Tapi nanti ke kantor terlambat lagi. Ah, nanti aja deh urusannya. Penting ke kantor dulu. Mon. Tolong antar saya ke kelurahan, Mon. Maaf RT, saya lagi buru-buru. Saya mau kantor. Terlambat lagi. Lah kamu kan tukang ojek, Mon. Masa nganter ke kelurahan aja nggak mau? Jadi tukang ojek kan pekerjaan sampingan Pak RT. Sekarang saya sudah kerja di perusahaan besar. Besar ya. Sebagai apa, Mon? Jadi kurir. Alamatnya di mana itu? Ada deh. Mau tahu aja Pak RT. Udah Pak RT, saya mau buru-buru. Nanti terlambat lagi. Sebentar, lewat ini nggak kelurahan. Ngelewatin Pak RT. Ngelewatin kantor kecamatan, kantor wali kota, kantor polisi juga lewat. Mau saya anterin kantor polisi? Main saya ke kantor polisi. Habis Pak RT sudah mengganggu orang yang mau kerja. Mon, ya saya kan minta tolong, nebeng, Mon. Enak aja nebeng. Bayar. Ya, nggak apa-apa, oke, bayar. 13.000. 13 itu, Mon, angka sial. Oh, iya. Angka keberuntungan Pak RT kan 20. Ya udah, kalau gitu Pak RT bayarnya 20.000. Oke deh, ya. Loh, kok nggak dijalanin jalan, Mon? Dibayar dulu baru jalan. Mon, di mana-mana di ujung dunia, kalau naik motor ojek ini nih, bayarnya ntar udah nyampe.
Ya itu kan kalau yang naiknya orang biasa, Pak RT. Ini kan yang naiknya pejabat. Emangnya Pak RT nggak malu? Oh iya. Jangan. Nih, Mon. Gitu dong. Ayo pegangan yang kenceng. Iya. RT, naik motor yang bener dong. Jangan disodok-sodok gitu. Mon, siapa yang nyodok, Mon? Aduh, maaf, Mon. Saya ini pengen buang air besar. Mon, tunggu sebentar ya, Mon ya. Aku mau buang air besar di kebun. Ya. Kebagusan banget. Nungguin Pak RT buang air besar di kebon. Nah, cabut aja. Pak RT tuh lagi ngapain? Gawat. Si Temon kemana ya? Masa saya suruh jalan kaki ke kelurahan? Kurang ajar. Pak RT. Pak RT tadi ngapain dengan wanita tadi? Hah? Di kebun tuh lagi ngapain? Ntar saya laporin ke Pak Lurah loh. Jangan salah sangka, Mama. Oh, maksud saya, Mama Abdel. Saya tadi digonceng sama si Temon. Nah, kebetulan saya kepingin buang air besar. Nah, saya langsung aja masuk ke kebun. Nah, di kebun ada mbak-mbak yang ngambil daun pisang. Oh, begitu. Makanya Pak RT lain kali itu kalau buang hajat dan di kebun. Nanti orang sangka yang tidak-tidak loh. Ya, kalau gitu saya lain kali kalau buang air besar, saya ke rumah Mama. Biar orang kira yang iya-iya. Pak RT bilang apa? Bilang lagi? Hah? Enggak, ampun, Ma. Ampun. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ya, semoga aja si Temon nggak ngelakuin hal-hal yang bodoh. Tapi kan si Temon emang udah bodoh. Loh, cepet amat lu, Mon. Ya siapa dulu dong? Kurir Temon gitu loh. Tadi udah diantarkan proposalnya. Ya udah Del, buktinya proposalnya nggak ada di tangan gue. Ya kan bisa aja lo buang di mana gitu. Nggak percaya banget sih lu Del. Kalau gue udah ngeberesin tugas gue. Ya gimana gue mau percaya? Otak lo kan nggak beres. Del, kerja kurir itu nggak pakai otak, tapi pakai motor. Temon, ke ruangan saya. Iya Pak. Udah cepet sono, jangan ngaco lo. Apa gitu mukanya tuh anak? Silakan. Terima kasih Pak. Temon, Iya Pak. sepertinya kerja kamu baik. Cepat lagi. Itu karena saya bertahun-tahun jadi citizen rider Pak. Oh. Saya sudah 10 tahun di Inggris. Tapi saya tidak pernah mendengar istilah citizen riders. Profesi apa itu? Citizen rider kalau diterjemahin Pak, tukang ojek artinya Pak. Sekarang saya mau mengasih tips buat kamu supaya kelak kamu jadi orang yang sukses. Apa itu Pak? Begini, kesuksesan itu dibangun di atas impian kita. Saya setuju Pak. Boleh saya mempraktekkan tips Bapak secepatnya? Oh, boleh. Terima kasih Pak. Del, meja ini kosong nggak? Kosong. Yang punya lagi dinas luar kota. Lo mau ngapain? Gue mau tidur. Gila lo, Mon. Bisa dipecat. Ah, siapa yang berani mecat? Yang nyuruh bos. Kesuksesan itu dibangun di atas impian. Nah, mimpi itu muncul kalau kita tidur dulu. Gue mau tidur dulu. Selamat bekerja. Enak banget jadi si Temon. Baru sehari kerja, udah jadi kesayangan si bos. Jangan-jangan bos sama Temon
Gak mungkin. Bos kan masih normal. Lagian udah punya istri. Gila aja sih bos milih Temon jadi selingkuhannya. Lo ngapain kesini, Plak? Ini tadi Temon nyuruh gue nganter surat, tapi kagak ketemu. Kayaknya alamatnya salah, Del. PT Prima Data, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 3, nomor 15. Si Temon gak beres nih, Plak. Emang mau nyari di mana? Sudirman, gue cari-cari kagak ada kapling di sono. Yang ada gedung-gedung bertingkat. Lagian, kalau kapling kan tanah kosong, kagak ada rumahnya. Ini ditulis ada alamatnya. Gimana sih? Lo norak juga. Kapling itu semacam blok, bukan tanah kosong. Udah lo balik sana. Yaudah. Mon! Kok Temon tidur? Katanya nyuruh bos. Saya yang nyuruh. Mon, bangun. Mon. Ngapain kamu? Saya lagi tidur. Kesuksesan itu kan dibangun di atas impian. Loh. Kok proposal ini masih ada di sini? Kok bisa balik lagi di sini? Si Somplak yang balikin. Ini sudah jam 1. Berarti tender kita gagal. Kalian berdua saya pecat. Loh, kok saya dipecat? Saya bos. Saya berhak memecat siapa saja. Kenapa? Kamu tidak terima? Bilang sama bapak kamu. Saya tidak takut. Panggil dia ke sini. Bener nih, Benar. bapak saya udah meninggal loh. Katanya nggak takut. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ampun bang, ampun, maafin saya bang, Jangan gitu, berdiri. tolongin saya bang. Lu punya salah apa sih sama gue? Iya ya, saya kan nggak punya salah sama abang. Kalau gitu saya nitip tas ini ya bang ya. Nitip bang ya. Tuh, Pak, Din, lu lihat orang lewat sini nggak? Nggak lihat tuh. Masa sih? Dikasih tahu juga. Nih, lu lewat. Balik lagi. Sekarang gue baru lihat lu yang lewat. Maksud gue sebelum gue. Oh, ada. Tadi ke sana. Ke sana. Ke sana. Ke sana. Ke sana. Dasar botol, udah bodoh tolol lagi. Ngapain sih nih orang-orang? Kayak mau lomba lari aja. Pih. Dari mana sih lu, Din? Bersihin WC sono. Ya, emak. Percuma kalau emak masih kencing di WC itu. Yang bikin bau tuh bukan gue, tapi kencing lu. Ya udah, bikin kencing di kamar aja. Mau kemana lo? Hah? Tas siapa nih? Sini. Tas siapa? Nggak tahu, Mak. Orang nitip. Siapa? Ya, orang. Udin belum sempat kenalan. Ini tas cewek nih. Gak gue lihat. Oh, buset dah, Din. Ada duitnya. Tuh, lihat. Lu nyolong ya? Lu jangan coba-coba bikin malu emak ya. Kakak, Mak. Udah dikasih. Ada yang tahu nggak? Enggak. Ya udah. Kalau begitu tasnya buat emak. Mak. 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 Mak.
si Udin kagak nyolong. Dia cuma dititipin. Jadi berarti yang dosa ya malingnya dong. Mak, Hah? kalau nanti orangnya datang nyariin tasnya gimana? Emangnya dia tahu rumah lu? Enggak sih. Yaudah berarti aman. Kali aja dia emang pengen ngasih sama lu, Din. Oh, sini tasnya, Mak. Gak bisa. Ini tas cewek, gak cocok buat lu. Terus buat siapa dong? Ya buat emak. Emang Mak cewek? Ya iya, Din. Makanya gue bisa ngelahirin lu. Oh iya ya. Emak ngelahirin Udin. Kirain dilahirin monyet. Hai Mas, Pak Satpam. mau ngapain? Ini Pak, saya lagi cari teman saya. Rumahnya di mana? Wah, rumahnya saya nggak tahu Pak. Namanya siapa? Wah, namanya saya juga nggak tahu Pak. Masa sih kamu nggak tahu teman sendiri? Bukannya saya nggak tahu Pak, tapi saya lupa. Soalnya teman saya ini sering banget Pak ganti-ganti nama. Kasihan banget ya teman-teman dia. Orangnya gimana? Orangnya jelek Pak, badannya kurus, terus gampang dibegoin, alias Oon. Oh, kalau yang Oon dan gampang dibodohin, itu ada 2 orang. Satu, saya. Nah, yang kedua, si Udin. Tapi dia nggak suka ganti-ganti nama. Oh iya. Kalau gitu bukan Pak Satpam, pasti si Udin. Tapi dulu namanya bukan Udin Pak, si Petot. Oh, si Udin namanya Petot dulu. Jelek banget. Pas banget sama tampangnya. Bener Pak. Oh iya Pak, rumahnya di mana ya Pak? Oh ya Mas, Mas nih lurus aja. Nah, sebelah kiri Mas. Nah, itu rumahnya. Oh yang sebelah kiri Pak? Iya. Oh iya Pak. Makasih ya Pak ya. Mari Mas. Pak Fitri nyanyi ya? Ih, Mas Udin ini masa nyanyi sih? Fitri lagi nangis. Sudah jatuh. Wah, nangis aja suaranya merdu. Beda kayak emak. Kalau emak nangis, bikin Udin pusing. Kapan nih Mbak Fitri nangis? Mbak Fitri nangis gara-gara cintanya ditolak sama Mas Udin ya. Ih, Mas Udin apaan? Bukan itu. Fitri habis kemudian. Malunya. Apanya hilang Mbak Fitri? Kayaknya utuh. Bukan itu. Mas, anterin dong, Mas. Anterin Fitri ke kantor polisi, Mas. Jangan Mas Udin, Mbak Fitri. Mas Udin trauma ke kantor polisi. Mendingan ajak emak aja. Emak seneng kalau ketemu Pak Polisi. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kasihan Mbak Fitri, tas sama isi-isinya hilang. Coba kalau yang lain juga hilang, pasti nggak bisa keluar. Din, ini Din. Gue tahu, Klis. Lu pasti mau bilang kalau gue cowok paling ganteng di komplek ini, ya kan? Lo bisa aja lo, Din. Ngaku aja, Klis. Dari ekspresi muka lu, gue udah tahu. Mata lu berbicara, mulut lu melihat, hidung lu mendengar, telinga lu mencium, ya kan? Duitnya mana, Din? Duit apaan sih? Yang ngomong duluan cowok paling ganteng di komplek ini siapa? Lo? Nah, berarti elu yang harus ngasih duit ke gue. Oh iya ya. Ya udah deh. Nih, Asik, Klis. Din. Ngomong-ngomong, tadi ada temennya yang nyariin lo. Temen? Perasaan gue nggak punya teman, Klis. Katanya ngakunya temen lo, Din. Malahan dia tahu nama lo dulu tuh si Petot. Oh, sok tempe. Sok tahu. Dari dulu gue nggak pernah ganti nama. Kecuali Udin Penyok, Udin Cungkring. Itu. Kalau gitu dia salah orang kali, Din.
Emang namanya siapa sih, Klis? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Namanya nggak tahu. Perasaan temen gue nggak ada yang namanya nggak tahu. Ada juga Tata, Toto, Titi, Tutu. Terus Nah, gua tahu, Din. Temen lu yang satu itu. apa, Klis? Apaan sih lu, Din? Lu mau ngomong jorok kan? Bukan, Din. Gua tahu nama temen lu yang satu itu. Namanya Teten. Iya ya. Kok lu tahu sih, Klis? Ya tahu lah. Lu kan cowok paling ganteng di komplek ini, di antara teman-teman lo. Nih, Klis. Makasih, Din. Klis. Nih, Akhirnya gue bisa belanja juga. Kadang si Udin emang bawa rejeki. Gue pikir bisanya cuma bawa masalah. Ma, tolong Ma. Tolong Fitri, Ma. Kenapa lu, Pit? Abis diperkosa? Suruh orang yang merkosa gue kalau berani. Bukan itu, Ma. Fitri habis kemalingan, Ma. Habis kejamret. Ma, anterin Fitri dong, Ma, ke kantor polisi, Ma. Ke kantor polisi? Wah, emak seneng banget, Pit. Coba ya, orangnya ganteng-ganteng, badannya bagus-bagus. Kali aja ada yang kecantol sama emak. Ih, emak ini ke polisi tujuannya apa sih, Ma? Fitri kan mau ngelapor. Ye, itu kan urusan elu, Pit. Kalau urusan emak kan lain lagi. Bentar deh, emak mau nyimpen belanjaan dulu. Emang lu kehilangan apaan, Pit? Kehilangan tas, Ma, sama isi-isinya. Tas. Waduh, jangan-jangan tas yang entu lagi. Pit, ke kantor polisinya ntar besok aja ya. Soalnya polisinya lagi pada tugas tuh. Ah, masa? Iya, bener. Masa emak bohong sih, Pit? Hehehe, jangan tidur dulu lu. Lu mesti jelasin sama gue, tuh tas dari mana? Ya, mau udah pikun. Padahal tadi siang kan Udin udah ngasih tahu. Masa Mak lupa? Emang lu udah ngasih tahu itu tas siapa? Emak udah dibilang Udin nggak tahu. Wah, sialan. Itu bukan berarti lu udah ngasih tahu. Gimana lu mau ngasih tahu ke gue kalau lu sendiri kagak tahu? Sekarang lu tahu apa kagak itu tas siapa? Tuh kan, emang bener Mak lupa. Emang Mak pikun. Heh, anak blow on. Itu berarti tasnya si Fitri. Soalnya tadi siang si Fitri cerita sama emak kalau dia habis kehilangan tas. Kok Mbak Fitri nggak ngasih tahu kalau itu tasnya Mbak Fitri, Mak? Padahal tadi pagi Udin ketemu loh. Ih, anak blow on. Dia kagak tahu kalau tasnya ada emak lo. Blow on. Emang, Mak, kadang-kadang Mbak Fitri emang blow on. Lu yang blow on. Oh, tasnya yang blow on, Mak. Dari tadi diem nggak ngomong-ngomong. Apaan sih lo? Biasa aja lu, Pak, nguapnya. Mulut-mulut gua terserah gua. Apaan sih, Din? Nguap sembarangan lu. Nguap di tempat sampah sono. Lu ngapain sini, Din? Gue mau nanya, Klis. Kira-kira Mbak Fitri udah bangun belum ya? Ya nggak tahu, Din. Emang tidur sama gua apa? Oh gitu ya. Terus yang nemenin Mbak Fitri tidur siapa dong? Dia kan janda, Din. Ya paling tidur sendiri. Kalau gitu, yang tahu Mbak Fitri udah bangun siapa ya, Klis? Kayaknya sih cuma Tuhan yang tahu, Din. Wah, lu jangan bawa nama Tuhan, Klis. Sholat aja nggak pernah. Lagian, alamat masjid komplek ini lu juga nggak tahu, ya kan? Nah, ya udah, gue mau nyari Mbak Fitri sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu lo, Din. Tapi masjid di komplek ini ada berapa ya?
Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Duh, tasnya di mana sih? Padahal aku taruh di kamar, tapi kok kagak ada ya? Permisi. Kagak ada. Permisi. Gue bilangin kagak ada, masih kagak percaya. Lu punya si Udin kan? Bukan, Bu. Saya cuma mau numpang ke kamar mandi. Oh, kalau itu ada. No, di belakang sono. Masuk aja deh. Kalau buang air kecil 1.000. Kalau buang air besar 2.000. Kalau dua-duanya gue diskon gope. Masuk aja sono gini. Iya, Bu. Duh, kamarnya si Udin yang mana ya? Kamar mandinya bukan di situ. Di belakang. Maaf, Bu. Saya nyimbu pesing di sini. Saya pikir ini kamar mandinya. Bukan. Belakang sono. Iya, Bu. Wah, Allah dibilangin kagak percaya. Sini, keluarin. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, ayo sekarang yuk, Mak, ke kantor polisinya. Udah siap kan? Ntar aja dulu, Pit. Nungguin si Udin dulu. Soalnya kagak ada yang jaga rumah nih. Aduh, Mak, sekarang aja, Mak. Ini Fitri aja udah bangun pagi-pagi, udah rapi kayak gini. Ayo dong, Mak. Mak katanya pengen ketemu polisi yang ganteng dan gagah. Iya sih, tapi bagaimana dong kagak ada orang di rumah. Mak, ayo dong. Mama, antar. Wah, cewek itu kan yang tasnya gue jamret. Wah, gawat nih. Gue harus ngumpet. Bentar, Pit. Ribut-ribut ada apa sih nih? Mbak Fitri. Loh, maksudnya? Ini kan tasnya Fitri. Iya, Mbak Fitri. Mas Udin mau Mas Udin balikin ke Mbak Fitri. Aduh, anak gue tolol. Loh, kok kosong? Mana duitnya? Kok duitnya nggak ada? Kemarin ada deh. Mak, duitnya mana? Udah habis, gue belanjain. Ya, Emak. Ini siapa juga? Gimana gue tahu kalau itu duit lo sama tas lo, Pit? Ya udah, ntar gue gantiin semuanya. Din, patungan ya. Lukisan, Mak. Mas Udin, apa kabar, Mas? Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Kangen juga nih. Kan kemarin baru ketemu. Oh iya ya, baru kemarin. Makin ngapain lu di kamar gue? Pasti nyari tas kan? Iya, Mas. Saya nyari tas yang saya titipin kemarin. Tasnya udah gue balikin sama Mbak Fitri. Lu temennya Mbak Fitri kan? Loh, kok Mas Udin tahu sih? Ya tau lah. Orang Mbak Fitrinya masih di depan. Ya, kita ketemu aja. Yuk. Bu, jangan, Mas, jangan. Saya nggak mau ketemu sama dia, Mas. Jangan, Mas. Malu-malu ah. Ayo. Jangan, Mas. Ayo. Ya, ini kurang mah duitnya. Iya, ntar ditambahin sama si Udin. Mbak Fitri, nih temennya mau ketemu malu-malu.